Ustadz Solmed menjadi sorotan publik setelah disebut tak tampil ceramah setelah dibayar. Ustadz Solmed pun kembali buka suara terkait kasus pembatalan dakwah di Garut secara sepihak itu. Bahkan Ustadz Solmed telah melaporkan balik Ustadz yang mengundang atas dugaan pencemaran nama baik karena telah menyebutnya sebagai penipu. Sedangkan Ustadz Solmed dilaporkan Ustadz asal Garut karena telah menerima honor 8 juta rupiah namun tidak hadir dengan alasan jalan menuju lokasi tidak bisa dilewati. Namun akhirnya konflik tersebut menemukan titik terang karena belah pihak pun memilih untuk berdamai. Lantas seperti apa kisahnya? Sebelumnya saya pribadi, Ustadz Suwarno menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama buat sahabat saya, ini Ustadz Solmed, yang selama ini selalu berjuang dengan kami selama 4 tahun. Hanya ada kesalahpahaman, saya menyebutkan di situ Cisewu, Pangalengan, Bandung. Nah, disitulah mulai permasalahan muncul dari kata Cisewu. Nah, di situ tidak ada lanjutannya ternyata. Nah, saya pun mengklarifikasi Ustadz Solmed juga kepada warga bahwa saya menyebutkan Cisewu di situ menyebutkan Pangalengan, Bandung. Yang tadi Ustadz Suwarno sampaikan, kesalahpahaman dalam penyampaian, dalam ucapan yang mungkin beliau pernah lontarkan, beliau pernah tulis ke saya, tempat, alamat, sampai kemudian menimbulkan hal-hal seperti ini. Saya harus buka dada saya seluas-luasnya. Bahwa ya mungkin manusia, pasti ya manusia itu bisa khilaf, bisa salah, baik saya, kita semua. Dan hari ini kita sudah saling memaafkan. Setiap konflik tidak harus selalu diselesaikan dengan cara keras atau menempuh jalur hukum. Menyelesaikan persoalan secara baik-baik dan menempuh jalan damai adalah pilihan yang paling bijak. Hal itulah yang dilakukan Ustadz Soleh Mahmud Nasution atau yang lebih populer dengan sebutan Solmed. Ia benar-benar membuktikan ucapannya sebagai tokoh agama. Meski telah melaporkan Suwarna dan Tisna terkait kisruh tablik akbar di daerah Cisewu, Garut, Jawa Barat ke Ditreskrimsus Polda Jawa Barat pada 5 Oktober 2021 lalu. Sang Ustadz tetap membuka pintu maaf dan perdamaian pada kedua orang tersebut bila bertemu dengannya dan meminta maaf atas apa yang sudah terjadi. Seperti diketahui, Solmed melaporkan Suwarna dan Tisna dengan pasal berlapis Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda 12 miliar rupiah. 2 kali 24 jam Anda melapor ke polisi, atau Anda minta maaf, atau saya akan laporkan tetap pada hari Selasa. Dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 4 hari saya tunggu. Tapi tidak ada iktikat baik dari Pak Suwarna dan Pak Tisna. Maka sesuai dengan janji saya, tanggal 5 kalau tidak salah ya, tanggal 5 Oktober, saya secara resmi mengadukan dan melaporkan persoalan ini ke Ditreskrimsus, ya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Nah, siapa yang saya adukan dan saya laporkan? 2 orang. Pertama Pak Suwarna, yang kedua Pak Tisna. Sepertinya ultimatum yang dilontarkan Ustadz Solmed sehari setelah membuat laporan polisi direspon oleh Suwarna dan Tisna, di mana kedua orang yang telah banyak melempar opini ke ranah publik terkait batalnya Ustadz Solmed menjadi salah satu dai yang akan mengisi acara tablik akbar di daerah Cisewu, Garut. Senin 11 Oktober 2021 kemarin, datang melakukan tabayun ke rumah Ustadz Solmed dengan didampingi tim kuasa hukum dan tokoh agama serta masyarakat Cisewu. Ikat baik, Ustadz Suwarna dan teman-teman dari Cisewu datang bersama dengan tim lawyer beliau-beliau ke sini untuk menyelesaikan, dan saya sebagai tuan rumah alhamdulillah dikasih hati yang besar untuk menerima tamu-tamu saya, saudara-saudara saya. Buat saya alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk kita terus bisa melanjutkan perjalanan dakwah yang akan datang, termasuk insya Allah mudah-mudahan
kita bisa hadir kembali di Cisewu, Garut. Kita sebagai orang beriman mengedepankan tabayun musyawarah. Nah, kita punya iman, kita punya persaudaraan, nggak harus selalu diselesaikan dalam permasalahan yaitu sampai ke jalur hukum. Karena menang jadi arang, kalah jadi abu. Lantas apa nota kesepakatan damai yang disepakati dan ditandatangani oleh pihak Ustadz Somad dan Ustadz Suwarna serta Tisna? Surat pernyataan perdamaian ya di sini sudah kita sepakati untuk hal tersebut. Pada hari ini Senin 11 Oktober 2021 para pihak telah bertemu dan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. 1. Bahwa para pihak menginsyafi dan saling memaafkan atas polemik yang terjadi berkaitan dengan penyelenggaraan tablik akbar di Desa Cisewu, Garut, Jawa Barat. Kedua, bahwa para pihak menyadari polemik yang terjadi disebabkan oleh kendala komunikasi sehingga menimbulkan kesalahpahaman di antara para pihak. Ketiga, bahwa atas polemik yang terjadi, para pihak meminta maaf kepada jamaah tablik akbar yang telah hadir waktu itu, tokoh agama setempat, tokoh masyarakat, dan juga semua pihak yang merasa terganggu dengan adanya polemik ini. Di kesempatan tersebut, Ustadz Suwarna yang sempat disebut sebagai broker atau calo yang menghubungkan pihak Somad dengan panitia tablik akbar itu coba meluruskan soal daerah Cisewu yang sesungguhnya secara geografis masuk dalam Kabupaten Kota Garut, bukan seperti yang dikatakan pada sang Ustadz di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saya ingin sampaikan bahwa dari sejak awal Pak Suwarna itu tidak jujur dalam mengundang lokasi acara. Ini undangan dia kepada saya dan ini saya diblokir. 26 September 2 titik, siang Masjid Besar Pangalengan, malam Masjid Cisewu Pangalengan, Kiai. Saya mohon maaf meresahkan barangkali selama ini kita berdakwah yang terus kita bergulir dengan beliau. Hanya ada salah satu kesalahan. Mudah-mudahan ada hikmah ke depan. Sekali lagi saya meminta maaf khususnya kepada Ustadz Solmed, umumnya kepada warga masyarakat yang ada di Cisewu dan umumnya buat warga Islam dimanapun berada. Mudah-mudahan ada hikmah kejadian ini, dan ini kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dengan kesalahpahaman dengan menuliskan Cisewu Pangalengan, Kabupaten Bandung. Di kesempatan kemarin, Ustadz Somad yang telah memaafkan orang yang telah mengaku salah dan khilaf dalam waktu dekat ini akan mencabut laporan di Polda Jawa Barat atas nama Ustadz Suwarna dan Tisna sebagai Ketua Panitia Tablik Akbar. Selain itu, sang Ustadz juga akan hadir berdakwah untuk mengobati rasa rindu masyarakat Cisewu, Garut, Jawa Barat. Ikat baik, Ustadz Suwarna dan teman-teman dari Cisewu datang bersama dengan tim lawyer beliau-beliau ke sini untuk menyelesaikan, dan saya sebagai tuan rumah alhamdulillah dikasih hati yang besar untuk menerima tamu-tamu saya, saudara-saudara saya. Buat saya alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk kita terus bisa melanjutkan perjalanan dakwah yang akan datang, termasuk insya Allah mudah-mudahan kita bisa hadir kembali di Cisewu, Garut. Titip salam buat tokoh masyarakat, Satisna, Pak RW. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kebaikan, dan umur panjang, kesempatan kita bisa silaturahim bersama-sama datang ke sana. Jadi kunjungan balasan namanya. Ya, sudah kita akan tanda tangani bersama-sama nanti, termasuk soal hukum, di mana saya sudah mengirimkan laporan, aduan ke Polda Jabar, dan insya Allah dalam waktu dekat beberapa hari ke depan saya akan datang dan mencabut, sehingga persoalan kita memang sudah cukup selesai sampai di sini. Kalau Aska mendengar omongan saya ini, mudah-mudahan Aska, saya tahu lah bisa pasti mengkonsumsi media atau apapun gitu.